di Nano bisa kita ngevlog pengajian subuh gabungan Gus Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Hidayah Gang Talang Citayam. Oke, sebelumnya yang belum subscribe tolong subscribe dulu dan official kita selalu suka dengan channel YouTube. Jangan lupa follow IG-nya. Kita saksikan saja. Saya mewajibkan sebagai umat muslim yaitu menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, semoga salat diberikan pada perintah Allah Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu kita juga ucapkan umur pada saudara kita mengenal malam kita Muhammad. Salam kita salam kita aturkan kehadiran di muka Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, sahabatnya dan para penduduknya yang telah kita sama-sama yang duduk di forum yang mulia ini. Semoga Allah berikan syafaat pada kita dan semoga alhamdulillah, kata kata pada sekarang karena pada hari ini kami satu tuan rumah kebutuhan yaitu masyarakat yang banyak pagi hari ini kesehatan diberikan iman sehingga kita bisa hadir subuh berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk diri kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan sampai kita dan umat muslim sampai akhir zaman nanti. Amin. Jemaah yang berbahagia, kami menitipkan salam dari Bapak Haris. Mungkin beliau tidak bisa hadir, mungkinan kayaknya seperti itu karena sampai kemarin malam kita masih hujan-hujanan di RW 22. Pas hujan besar itu beliau di RW 22 menemani tim DLH dari Kabupaten Bogor dalam rangka meninjau program kampung ramah lingkungan di desa kita. Perlu kami sampaikan karena bisa hadir di pagi hari ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ayyuhal Walad wa Karya Al-Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa setiap malam sepertiga malam jam 2 dan 3 Allah mengutus para malaikatnya untuk keliling ainal mustaghfirin, mana orang yang minta ampun kepadaku, dicari semua Pak. Dan saya yakin bahwa Pak sudah bangun dari jam 2. Amin. Amin. Dan nggak mungkin dibangun tidur lagi. Gak apa-apa sih ya. Yang namanya juga lagi pengen bener. Gak apa-apa. Bangun tidur. Bikin kopi, ngantuk tidur lagi. Harus bayar. Bangun tidur. Tutup mata, ambil air dulu. Masih ngantuk, tidur lagi. Gak apa-apa. Yakin. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun begitu lah. Yang kita niat pengen terima baik. Jadi melakukan apa? Habis duduk kita sholat 2 rakaat, masa nggak bisa? Bisa. Ya. Wudu 2, kita habis wudu sholat 2 rakaat. Kalau memang sudah bisa. Kalau belum bukan apa. Yang penting bangun di waktu saat itu Pak, sepertiga malam. Insya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan waktu malam itu waktu yang sangat luar biasa. Gak gampang orang bisa bangun malam, karena hanya orang-orang pilihan Allah, para aulia, para sahabat salihin. Makanya gak ada wali malam dulu. Itu ada yang wali hiburan. Nah, yang namanya para aulia gak pernah malam tidur. Lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan. Itu. Makanya alhamdulillah kita pagi hari ini mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bukan hanya itu, tetapi beruntung, sangat beruntung pada pagi hari ini kita mendapatkan
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa doa dari baginda kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Apa Pak? Kenapa pagi di sini ada pisang? Hah? Di rumah pernah pagi-pagi udah siap makanan pisang, uli, apa lagi itu? Nah, tapi berkah kita hadir di tempat ini, masya Allah, bangun pagi mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadir di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Insya Allah dengan pagi hari ini Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan syafaat berkhidmat di yaumul qiyamah. Amin. Umat yang tidak hanya mencintai tapi dicintai. Ya, karena kita belum tahu kira-kira dicintai apa Rasul itu. Jangan sampai kita bermusuhan tangan. Katanya Tuhan cinta Nabi, cinta sama Rasul. Nah, tapi insya Allah dengan kita menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul, menjalankan syariat Rasul, insya Allah itu mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh baginda kita Rasul Muhammad. Amin. Dalam kitab misal hadis Sahih bahwasanya Imam Nawawi Al-Ghazali mengatakan bahwa di situ ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Asyibli. Lalu Syekh Asyibli ini mendatangi temannya Ibnu Mujahid. Saking sudah lamanya nggak ketemulah Syekh Asyibli dengan Ibnu Mujahid. Lalu ketika bertemu itu dipeluk Syekh Asyibli dengan Ibnu Mujahid dengan kencang, bahkan bukan cuma dipeluk tetapi dicium keningnya oleh Syekh Ibnu Mujahid. Akhirnya Syekh Asyibli berkata kepada Ibnu Mujahid, wahai Ibnu Mujahid, gerangan apa kau peluk aku dengan kencang lalu kau kecup keningku? Apa kata Ibnu Mujahid? Wahai Syekh Asyibli, aku bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di situ kami tahu, bahkan Rasul mengecup kening engkau. Lalu aku bertanya kepada Rasul, ya Rasul, sampai segitunya kau cinta kepada Syekh sehingga kau kecup keningnya? Apa kata baginda Rasul? Wahai Ibnu Mujahid, ketahuilah, Syibli ini setiap hari tidak pernah meninggalkan setelah dia sholat fardu, dia selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dan setelah itu dia baca, dia langsung membaca shalawat kepada, sehingga aku cinta kepada Syibli. Mudah-mudahan kan kita membaca sholawat, mudah-mudahan kita bagi kita lebih. Amin. Kita baca, yang enggak, baca kagak. Tinggalkan terlarang apa? Maulid ngupload orang, kalau baca. Ini banyak kalau begitu. Ya, mudah-mudahan yang baca maulid, yang enggak baca juga, karena dalam satu tempat baik, insya Allah mendapat syafaat bagi kita Rasul Muhammad. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyak sudah, saya yakin dari satu tempat ke satu tempat sudah banyak yang kita hadir. Jadi pertanyaan buat kita, sudah sejauh mana cinta kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Rasul sangat cinta, sayang sama umatnya. Nabi nggak rela umatnya susah, bangsa. Nabi nggak rela umatnya masuk neraka. Saking sayangnya Rasul kepada umatnya. Pagi hari didoain sama Nabi. Bahkan ketika Rasul detik-detik ketika wafat, yang dipanggil umatnya, umati. Rasul nggak mikirin tuh yang namanya
Maka Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika detik lahir, ketika mau dicabut ruhnya, setelah sudah perjalanan dicabut ruh, Nabi berdoa kepada Allah, ya Rabb, kalau memang benar ini dicabut ruh sakit yang sangat menyakitkan, jangan kau timpakan rasa sakit ini kepada umatku, cukup semua aku yang tanggung. Masya Allah, saking cinta Nabi ya kita. Ya, saking cinta Rasulullah begitu. Makanya orang bisa dikatakan cinta kepada Nabi, ciri-ciri yang pertama apa? Hirsun ala ra'yati wa suhbati. Orang cinta itu ada rasa rindu.